Kalau dulu waktu SD itu susahnya adalah ketika misalnya bising, Oke. bising. Saat situasi bising ya. Ya, kayak misalnya mungkin kondisinya tuh kayak gampangnya ya kayak kalau istirahat tuh kan Mm-mm. kayak bagus banget gitu loh. Yang anak-anaknya teriak ke sana, teriak ke sini, anaknya lari-lari kayak apa gitu kan. Itu susah banget. Misal ketika istirahat gitu kan. Cara mengatasinya kalau bisa ya kalau bisa kita yang ngasih tahu dia aku nggak dengar. Aku kalau di kondisi begini nggak dengar susah. Jadi tolong cari tempat yang enak. Bahwa eh, dalam situasi bising Kita susah gitu. kita susah mendengar ya. Ya, Jadi cari iya tempat ngobrol. cari tempat yang sepi gitu gitu bang aja. Oh aku susah nih dengar di kondisi bising gini. Kita cari tempat sepi aja yuk gitu. Atau misalnya kalau kelasnya lagi sepi, bilang aja, ayo ke kelas, pintunya ditutup gitu. Oke. Ya kalau yang diajarin sama mama itu kita yang adaptasi duluan, jangan mereka. Kita yang adaptasi ini kita baca nih orangnya kayak gini 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 gini. Oh ini orangnya senangnya ngomong ini gitu. Atau ya pokoknya kita adaptasi aja lah. Baca orang tuh eh oh, orangnya nih kayak gini. Jadi nanti kok bisa dikasih tahu, kita nggak dengar, kita bisa kasih tahu dengan cara yang tepat, baik, dan dianya nggak tersinggung juga gitu. Itu sih caranya. Ya, misalnya gimana tuh caranya? Boleh nggak di-share misalnya contoh kejadiannya biar Eh, lebih jelas? gimana ya? Kalau contoh kayak gini nih, ini cara ini aku pakai sekarang juga ya di kelas 9 ini gitu kan adaptasi gitu di SMP itu aku bener-bener pakai cara itu adaptasi sama teman-teman jadi kayak kalau misalnya ngobrol nih ini kira-kira gimana ya kalau misalnya dia aku ngomong tapi dia nggak dengar atau akunya yang nggak dengar gitu kan jadi dia ngomong aku nggak dengar kira-kira aku tuh harus ngomongnya kayak gimana. Karena Hmm. kan kita kan nggak tahu ya, kalau misalnya kita ngomong, terus tiba-tiba orangnya tersinggung, kan nggak tahu. Jadi kalau mau ngasih tahu itu memang caranya harus baik gitu. Jadi gimana kata-katanya lah, intonasinya kayak gitu-gitu kita harus harus eh, apa ya, harus benar-benar pilih gitu. Jadi nanti mereka nggak tersinggung, tapi mereka ngerti juga gitu. Sehingga mereka juga paham kita gitu. Nggak perlu mereka yang adaptasi. Oke, kayak kita misalnya baru masuk sekolah, terus kita tuh nggak ngasih tahu apa-apa tentang kita gitu kan jangan ya udah kasih tahu aja aku tuh emang kayak gini gitu ngasih tahu aja intinya itu tadi selama orangnya nggak tersinggung bahasanya kita juga baik insya Allah dia mau kok nggak apa-apa. Kakak Rika, boleh nggak Bu Eka tanya? Em, kan tadi ya ada teman yang wah dia malah membantu di sini aja bisa duduknya nih paling depan biar Rika bisa apa Kakak Rika bisa dengar lebih mudah gitu. Nah, kok bisa sih punya teman yang sebaik itu? Bagaimana tuh caranya menjalin hubungan dengan dia gitu sehingga bisa jadi sebaik itu gitu pada akhirnya? Apa caranya, tipsnya? Gimana ya kalau itu kan emang nikmat yang gak disangka-sangka ya memang juga waktu masuk SMP itu rasanya tuh nyampur aduk banget udah antara kayaknya seneng deg-degan terus atau apa gitu kan karena kan kita takut ya diterima apa enggak nih diterima apa enggak nih gitu loh kan masuk alhamdulillah tuh nggak setegang itu aku tuh sebenarnya kalau masalah menjelaskan kondisinya aku ya cuma sederhana aja aku itu pakai alat gini 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 kalau misalnya alatnya dilepas itu aku nggak denger aku cuma jelasin yang singkat-singkat aja yang mereka tuh gampang paham gitu dan aku tetap jelasin kondisi begini aku susah gini 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 gitu kan. Nah, alhamdulillah mereka itu aware gitu. Jadi begitu masuk, mereka langsung paham. Begitu ketemu aku langsung paham. Oh, Rika nih orangnya kayak gini. Ini baru kejadian kemarin nih. Menegangkan banget kejadiannya kemarin itu, Masya Allah ya. Jadi kemarin itu, kan aku ceritanya nggak bawa baterai ya. Padahal biasanya aku bawa baterai. Karena udah buru-buru dan sekolah aku itu jaraknya jauh dari rumah. Bisa sejam gitu kan. Ya udah, lobet satu, aku cas di sekolah.
biasanya suka numpang sama guru, Ustazah boleh nggak anak cas gitu kan di sini. Oh ya boleh gitu, biasanya gurunya juga gitu. Ya udah ngecas. Habis itu nggak berapa lama anak satunya lagi lobet juga. Akhirnya nggak dengar tuh kemarin itu. Bener-bener ya Allah aku langsung apa namanya waktu itu kebetulan ada temen baru masuk yang lain udah pada duduk nih, udah pada siap mau belajar lagi. Kenapa aku bilang sama temen yang baru masuk itu karena mungkin dia tahu wali kelas tuh ada di mana. Kan biasanya aku apa-apa itu wali kelas gitu. Ya. Terus masuk, ada usaha nggak gitu. Aku nggak bisa denger. Semua tuh langsung pada tegang. Itu kayak kayak mereka tuh kayak ngerasain apa yang aku rasain gitu. Karena nggak ada yang oh gitu ya gitu kan nggak ada gitu. Mereka malah tegang-tegang banget ya waktu kemarin itu. Akhirnya dicariin sampai ke lantai 2, ketemu sama ustazanya, ya udah coba langsung telepon. Alhamdulillah kemarin temen itu apa mereka ngomongnya jadinya pakai tulisan gitu. Nah, kalau kalau udah dapet teman-temannya kayak gini nih jangan dilepas, jalin terus hubungannya kayak gini kan kita nggak akan tahu apakah nanti kedepannya akan dapet teman seperti itu juga gitu, harus dijaga memang. Nah, kalau misalnya kita datangnya terlambat gitu, tapi kita duduknya paling belakang banget gitu, jauh banget, gak bisa ke depan gitu, Ya, gimana itu? kalau nggak kalau kita bener-bener emang dapetnya paling belakang ya, berarti kita nggak bener-bener nggak bisa ke depan gitu, nggak bisa duduk di depan ya, gitu gimana ya? eh Kalau bisa ngomong aja sih sama temennya aku tuh lebih enak duduknya di depan karena begini 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 nanti dia akan aware sendiri. Pada akhirnya dia akan aware mungkin awal-awalnya kenapa harus di depan kan pasti pikirnya gitu. Kenapa harus di depan ya udah nggak apa-apa jelasin aja. Aku itu begini begini kalau di belakang dengernya susah gitu. Nanti dia akan aware sendiri. Dia akan paham sendiri pada akhirnya. Ya. Jadi artinya jangan segan-segan untuk meminta bantuan kepada teman ya, Sarika ya. Ya nggak apa-apa kalau kalau kayak gitu kan. Sebenarnya ya kalau minta-minta tuh kan juga nggak bagus, tapi kan mau gimana lagi, ini kan kebutuhan kita gitu. Bilang aja ya memang ini maaf ya ini memang kebutuhan aku jadi aku minta tolong kamu begini begini begini. Itu nggak apa-apa. Aku juga kadang minta bantuan kok sama teman. Oh misalnya tadi ini apa ya pelajarannya kayak gitu. Itu nggak apa-apa sih insya Allah ya. Karena ya seperti yang tadi aku bilang mau gimana lagi itu kebutuhan kita gitu. Kalau enggak kita nggak akan terpenuhi gitu. Jadi meminta dukungan it's okay gitu kan, nggak apa-apa, meminta dukungan itu wajar-wajar aja ya, bukan sesuatu yang buruk ya. Bukan sesuatu yang buruk, apalagi kalau memang misalnya dia udah tahu kondisi kita gitu loh. Dia udah tahu apa, oh dia nih pakai alat bantu dengar gitu, atau mungkin apa, mungkin dia agak kesusahan nih memahami pelajaran, nangkep pelajaran apa, karena mungkin dia pakai alat bantu gitu kan. Nggak apa-apa. Nanti kalau temannya kayak gitu, insya Allah dia akan bantu bantu tanpa segan-segan gitu kan, tanpa apa namanya, ya maksudnya nggak ini ya eh ya itu tadi mungkin apa ya dia akan bantu dengan sepenuh hati lah gitu bahasanya. Kalau Karika pernah dibully atau tidak? Aku mungkin nggak pernah ya tapi memang sering dengar di beberapa pusat-pusat tuh bilang gitu kan pokoknya kalau diejek atau diapain diem aja biarin itu dapat dosa gitu. Tapi kalau misalnya dibully secara fisik harus bela, nggak bisa kita diem doang. Kalau ya tadi yang aku bilang itu biarin aja dia dapat dosa. Kalau secara verbal, terus dilaporin ke pihak yang berwenang, Ya. itu nggak apa-apa. Itu lebih gimana ya? Lebih apa sih? Karena kalau pihak berwenang itu kan bisa-bisa dia memihak. Maksudnya apa ya? Bisa-bisa dia tuh menindak si pembulinya itu kan. Ya. Dan biasanya kalau sekolah-sekolah yang ada guru BK yang latar belakangnya psikologi itu pasti begitu deh. Iya, pasti begitu. Lapor aja. Nanti insya Allah kalau emang sekolahnya paham bisa ditindak anaknya, nggak apa-apa. Oke. Jadi apa namanya? Mungkin kita tidak perlu membalas gitu ya tadi ya kata Kak Karika ya. Kalau dibully secara verbal tidak perlu membalas. Paling ya udah biarin aja cuekin gitu ya, tapi tetap lapor ke pihak berwenang. I don't care. Nanti lihat aja ke depannya. Ke depannya lihat aja siapa ada yang berhasil gitu.
Iya. Ya, karena kan pada akhirnya apa ya? Allah tuh akan ngebuka nih siapa ini yang lebih baik nih sebenarnya yang Allah dikasih kelebihan gitu loh. Karena bisa jadi orang yang diejek itu tuh lebih bagus daripada yang ngejek. Kan bisa jadi gitu loh. Maaf, cuek aja pokoknya. Misalnya guru ya, pihak berwenangnya ya, Karika ya. Lapor aja. Misal guru. Misalnya guru, atau kalau mau lebih tinggi lagi tuh guru BK biasanya kan ada tindakan gitu ya. Mungkin Ya. baru jika yang tadi itu yang bercandanya kelewatan itu, eh, kalau misalnya lapor, sebutin namanya nggak apa-apa. Nggak apa-apa sebutin. Jadi, oh orang tuanya gitu kan, bunda atau ayah atau ustazah tuh nggak Ya. tahu. Oh si anak ini nih yang bercandanya kelewatan gitu. Ya. Gak apa-apa kasih tahu aja namanya. Jadi nanti bisa ditindak juga sama gurunya.